Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Kecoa. Di sini saya akan membahas amoebiasis dan entamoeba histolytica. Kecoa merupakan salah satu vektor yang berada di lingkungan rumah yang dapat menularkan penyakit kepada manusia baik secara mekanis maupun secara biologis. Kecoa dapat mengontaminasi makanan manusia dengan membawa agen berbagai penyakit yang berhubungan dengan pencernaan seperti diare, demam tipoid, disentri, hepatitis A, polio, dan kolera. Bahkan, dalam beberapa kasus, beberapa orang dapat mengalami alergi terhadap kecoa dikarenakan pajanan atau peristiwa yang menimbulkan resiko penularan yang terjadi terus-menerus. Pada tinja kecoa juga terdapat zat-zat karsigonik. Jika makanan manusia terkontaminasi dengan tinja kecoa, maka dapat membahayakan kesehatan orang yang mengonsumsinya. Apa sih amoebiasis itu? Amoebiasis itu adalah infeksi parasit entamoeba histolytica di usus. Amoebiasis sering terjadi di negara-negara tropis dan negara berkembang yang memiliki sistem sanitasi yang buruk, termasuk di Indonesia. Dan apa sih entamoeba histolytica itu? Entamoeba histolytica adalah protozoa kelas Rhizopoda yang menyebabkan parasit amoebiasis yang diperkirakan menginfeksi sekitar 50% orang di seluruh dunia. Entamoeba histolytica adalah sejenis parasit golongan protozoa usus yang sering hidup sebagai mikroorganisme komensal atau patogen di jaringan usus besar manusia. Namun pada kondisi tertentu dapat berubah menjadi patogen dengan cara membentuk koloni di dinding usus dan menembus dinding usus sehingga menimbulkan ulserasi. Hospes definitif dari entamoeba histolytica. Dalam hal ini, manusia merupakan hospes dari entamoeba histolytica yang dapat menjadi patogen pada manusia, sedangkan kecoa merupakan hospes dari reservoirnya. Nama penyakit dari entamoeba histolytica ini adalah amoebiasis usus atau disentri amoeba, atau yang biasa kita kenal dengan infeksi usus yang disebabkan oleh amoeba. Cara infeksi: penyakit ini ditularkan secara fekal oral, baik secara langsung atau melalui tangan maupun tidak langsung atau melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi dengan tinja. Patologi: bentuk histolytica merupakan bentuk patogen di dalam usus besar yang dapat melisiskan jaringan. Gejala klinis: masa inkubasi dari infeksi entamoeba histolytica bervariasi dari yang beberapa hari, beberapa bulan, dan tahun. Infeksi entamoeba histolytica sendiri ini secara umum dapat berkisar antara 1 sampai 4 minggu. Diagnosa: yang pertama ada amoebiasis intestinal, yaitu ada pemeriksaan tinja disentri secara langsung untuk melihat pergerakan parasit jika mengandung eritrosit. Diagnosa adalah disentri amoeba. Dan ditemukan stadium kista pada tinja padat atau setengah padat. Yang kedua ada amoebiasis extraintestinal, ditetapkan berdasarkan identifikasi parasit pada pemeriksaan aspirat abses hati atau cairan paru secara direct smear. Pencegahan: yang pertama yaitu kebersihan perorangan, yaitu dengan cara mencuci tangan dengan sabun sebelum atau sesudah makan. Yang kedua ada kebersihan lingkungan, yaitu dengan cara memasak air sampai air mendidih. Kamar mandi selalu sehat, mencuci sayuran dan memasak sebelum dimakan. Morfologi dari entamoeba histolytica ini ada 3. Yang pertama ada tropozoid, yaitu berukuran 20-40 mikron, memiliki inti entamoeba 1, endoplasma berbutir, halus, mengandung eritrosit dan tidak mengandung bakteri atau sisa makanan. Ektoplasma bening di bagian tepi sel akan membentuk pseudopodia. Yang kedua ada minuta, memiliki ukuran 10-20 mikron, memiliki satu inti dengan kariosom letak sentral. Endoplasma tidak mengandung eritrosit dan ektoplasma tidak nyata, hanya tampak bila membentuk pseudopodium. Yang ketiga ada kista, berukuran 10-20 mikron, berbentuk bulat. Kista muda mempunyai sitoplasma yang mengandung vakuola glikogen dan benda
dan benda kromatit. Kista muda memiliki jumlah inti 1 dengan kariosom konsentrik, dan kista matang mempunyai 4 inti yang lebih kecil. Bagaimana sih siklus hidup dari Entamoeba histolytica ini? Apabila manusia memakan stadium kista matang Entamoeba histolytica di dalam lambung, kista tidak mengalami perubahan karena dinding kista tahan keasaman lambung. Di rongga usus halus, dinding kista dicerna terjadi ekskistasi dan keluar stadium tropozoid yang masuk ke rongga usus besar. Stadium tropozoid bersifat patogen dan menginfeksi jaringan usus besar. Stadium kista dibentuk dari stadium tropozoid di rongga usus besar, kemudian berubah menjadi stadium prekista berinti 1, membelah berinti 2, dan menjadi berinti 4 yang keluar bersama tinja. Stadium kista tidak patogen, tetapi merupakan stadium infektif. Adanya dinding kista, stadium kista dapat bertahan terhadap pengaruh buruk di luar manusia. Amoebiasis adalah jangkitan antroponik dengan mekanisme penghantaran fekal oral. Manifestasi utama adalah kolitis berulang kronik dan manifestasi tambahan usus seperti abses hati, mah, dan lain-lain. Istilah amoebiasis yang paling sering merujuk kepada disentri amoebik yang disebabkan oleh parasit Entamoeba histolytica. Hospes definitif dari amoebiasis. Penyakit ini adalah manusia dan hospes reservoirnya adalah tikus. Nama penyakitnya, amoebiasis dapat menyebabkan penyakit diare. Cara infeksinya, infeksi amoebiasis ini terjadi ketika parasit Entamoeba histolytica masuk ke dalam tubuh dan menetap di dalam usus. Dan parasit ini dapat menyebabkan diare, kerusakan pada perut, dan saluran pencernaan. Siklus hidup. Siklus hidup dari amoebiasis ini sama dengan siklus hidupnya Entamoeba histolytica. Epidemiologi. Secara umum, epidemiologi amoebiasis dikenal juga sebagai amoebiasis atau disentri amoeba terpusat pada negara-negara tropis dengan tingkat sanitasi yang rendah. Seperti di negara Amerika Tengah, Selatan, Asia Pasifik, Afrika, dan Indonesia. Patologi dan gejala klinik. Gejala klinik tergantung pada lokalisasi yang berat. Infeksi gejala yang sering dialami adalah nyeri pada bagian perut, bawah, dan kanan bawah. Sering terasa ingin buang air besar, diare dengan tinja lunak, berair dan berisi sejumlah darah dan lendir. Gejala akan muncul setelah 1-4 minggu menelan kista. Ketika tropozoid masuk ke dinding usus, mereka akan masuk ke peredaran darah dan menyerang berbagai organ dan menyebabkan infeksi, sakit dalam, bahkan kematian. Pencegahan. Pencegahan dilakukan dengan memperhatikan kondisi higienitas dari diri. Sanitasi, pola hidup bersih dan sehat adalah hal penting dalam pengendalian infeksi. Aspek hygiene perorangan dapat melalui cara mencuci tangan dengan sabun setelah dari kamar mandi, tidak makan makanan mentah atau setengah matang, mencuci alat makan dan minum dengan sabun, membuang kotoran, air kotor, dan sampah dengan baik. Pengobatan. Untuk amoebiasis ini merupakan obat yang efektif diserap langsung ke mukosa usus dan segera membunuh kista dan tropozoid, yaitu dengan obat hidroksikloroquine. Di sini saya akan membahas jurnal tentang analisa kista Entamoeba histolytica pada feses anak SD Inpres Parapat Kabupaten Simalungun. Pendahuluan, kesehatan adalah salah satu faktor penting untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh sebab itu, kita tidak boleh meremehkan kesehatan pada tubuh kita. Kesehatan merupakan hal utama yang perlu dijaga, karena dengan tubuh yang sehat, setiap waktu dapat diberdayakan dengan baik. Kesehatan merupakan kebutuhan dan modal dasar manusia untuk produktif dan berdaya guna. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pola hidup sehat seperti kebersihan makanan dan lingkungan tempat tinggal pada masyarakat, terutama anak-anak yang kurang memperhatikan dan mengetahui personal hygiene, dapat terinfeksi oleh organisme seperti virus, bakteri, dan parasit masuk dalam tubuh individu.
Indonesia merupakan daerah endemis berbagai infeksi, terutama penyakit-penyakit yang disebabkan oleh parasit. Banyak penyakit parasit tidak hanya menjadi masalah di Indonesia, melainkan juga merupakan masalah di dunia. Secara umum, yang sering menginfeksi anak-anak adalah mikroorganisme parasit, salah satunya infeksi parasit yang disebabkan oleh protozoa kelas Rhizopoda. Infeksi ini endemik di Indonesia karena penyebaran dipengaruhi oleh lingkungan yang kurang bersih. Entamoeba histolytica menyebabkan penyakit amoebiasis. Terdapat 3 bentuk stadium, yaitu trofozoit, minuta, dan kista. Bentuk trofozoitnya tidak menetap karena pergerakannya yang aktif menghisap darah sehingga dapat merusak membran mukosa usus dengan defekasi, tinja bercampur darah, dan lendir. Sedangkan kista berukuran lebih kecil dari bentuk vegetatif yang mempunyai inti 1, 2, dan 4. Kista inti 4 inilah yang dapat ditularkan dari penderita. Sumber infeksi terpenting adalah penderita menahun yang mengeluarkan kista atau mengandung kista tanpa gejala. Kista sampai pada manusia melalui air dan sayur mayur yang terkontaminasi dengan tinja yang infektif, melalui makanan yang terkontaminasi oleh lalat, atau karena penularan langsung. SD Impres Parapat, Kecamatan Ginsrang, Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun merupakan salah satu SD yang memiliki lingkungan yang kurang bersih, toilet yang kurang bersih, serta makanan dan minuman yang kurang bersih yang diperjualbelikan di sekolah tersebut. Selain itu, dapat juga dipengaruhi oleh siswa yang kurang memperhatikan kebersihan diri, yang merupakan salah satu faktor terjadinya penularan kista infektif. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian terhadap tinja anak SD Impres Parapat yang diambil pada anak usia 6-7 tahun dengan jumlah 30 orang, maka hasil pemeriksaan tersebut tidak ada ditemukannya yang terinfeksi kista Entamoeba histolytica. Tetapi pada pemeriksaan tinja yang sama ada ditemukan telur cacing, yaitu telur cacing Ascaris lumbricoides pada 3 orang anak SD. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.